Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa pesantren modern Darul Ilmi Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Ustadz Hajrin pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan pemirsa sekalian dalam acara berbincang tentang pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini kita langsung bersama dengan Kiai pimpinan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, Ustadz Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan. Langsung saja telah hadir bersama kita di studio kita tercinta, Ustadz Nababan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah tayyibin, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kiai sudah membersamai kita, bergabung bersama kita di channel kita di Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Kiai, belakangan ini kita mendengar ya banyak cerita bahwa Kiai sudah membangun satu pesantren yang sistemnya modern, yang dinamakan Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Namun sebelumnya Kiai, seperti yang kita tahu bahwa Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan sudah lama sekali kita kenal beliau sebagai Abun Mu'alaf atau bapaknya para mu'alaf. Dan bahkan dikatakan dan kita sudah tahu sama-sama ya bahwa beliau memiliki ada 6 cabang pesantren mu'alaf di seluruh Indonesia. Betul Kiai? Iya, betul. Betul. Namun alhamdulillah 1 tahun belakangan ini, 2 tahun kurang lebih, beliau tiba-tiba saja muncul ya dengan gaya pesantren yang baru yang jauh dari pesantren kita sebelumnya yang fokus hanya untuk para mu'alaf saja. Mungkin Kiai bisa sedikit Kiai bercerita menceritakan latar belakang awal pendirian pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Falyatafadhal maskuran Kiai. Iya, terima kasih Ustadz Hajrin Faris Zebua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, ya saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah saya mendirikan beberapa pesantren mu'alaf di tanah air yang jumlahnya sudah lebih kurang 6 buah, maka saatnya lah saya untuk melakukan ekspansi ke pesantren yang bersifat umum. Dan alhamdulillah sejak dari tahun 2021 Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya sehingga mampu mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang terletak di daerah Gadok, Bogor. Yang mana pesantren ini mulai beroperasi dari tahun 2022 ini. 2022 ini. Ya, alhamdulillah di luar ya dugaan kita, ketika pesantren ini sudah launching, langsung rame-rame orang tua mendaftarkan anaknya, putra-putranya ke pesantren ini, sehingga di tahun pertama saja jumlah santri kita sudah 100 orang. Di tahun pertama sudah 100 orang ya, Kiai. Ini yang sangat luar biasa ya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak teman-teman para pimpinan pesantren mengatakan ini termasuk yang langka. Langka ya. Biasanya orang mendirikan pesantren ya mengawalinya dengan santri belasan orang ya, tapi ini langsung 100 orang. Subhanallah. Ya, luar biasa. Baik, kira-kira latar belakangnya apa Kiai? Kok bisa tiba-tiba yang biasanya dikenal Abun Mu'alaf kok tiba-tiba berubah menjadi mendirikan pesantren modern? Kira-kira apa yang menjadi latar belakang Kiai? Bisa jelaskan Pak Kiai? Iya, sebenarnya rencana pendirian pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini boleh dikatakan tanpa perencanaan yang matang. Ini tiba-tiba saja. Awalnya saya diundang memberikan pembekalan kepada santri kelas 6 di pesantren Rapah, pimpinan Kiai Haji Nasir Zain di daerah Bogor juga, yang mana ketika saya menyaksikan santri-santrinya ia berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang sangat luar biasa baik,
Maka inilah yang menjadi inspirasi saya. Ya, karena saya tahu di Bogor ini kita ada pesantren, ada fasilitas gedung-gedung di atas lahan tanah 1,2 hektar yang kebetulan santri mualaf kita ya waktu itu baru berjumlah sekitar 12 orang. Nah, kalau melihat fasilitas gedung ini kan besar, kalau santrinya hanya 12 orang ditambah lagi masjidnya yang begitu besar, rasanya agak mubazir begitu. Maka dari situlah awal mula saya berkeinginan untuk mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang memang kiblatnya langsung ke Gontor. Kiblatnya langsung Gontor. Ya, karena kalau kita bicara pesantren modern, saya pikir yang sudah terbukti hampir 100 tahun sukses itu adalah pesantren Gontor. Maka tidak ada salahnya kita meniru orang yang berhasil. Ya. Maka setelah saya dirikan pesantren Darul Ilmi ini, kita langsung sowan ke kiai-kiai di Gontor. Dan kita mengatakan kami ini adalah bagian daripada Gontor. Betul. Lalu kita mengambil pola dan sistem pendidikan dari Gontor, yaitu sistem KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun, 1 tahun pengabdian, dan menggunakan semua kurikulumnya dari Gontor, dan bahasa pengantaranya adalah bahasa Arab dan Inggris. Nah inilah program yang spontan saja sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meridhoi pesantren ini. Tapi berarti ini termasuk daripada ekspansi dakwah antum juga berarti Iya, Pak betul, Kiai ya? betul Ustaz. Luar biasa. Ini menarik Pak Kiai. Tadi Pak Kiai mengatakan bahwa sistem pesantren Pak Kiai ini berkiblat ke Gontor. Iya. Seperti yang kita tahu, Gontor ya bisa dikatakan hampir 1 abad ya. Bukan yang asing lagi bagi kita. Namun kenapa harus Gontor Pak Kiai? Bukankah di Indonesia ini begitu banyak sekali pesantren-pesantren yang hampir luar biasa juga, bisa dikatakan luar biasa. Mungkin Kiai mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa kita kenapa memilih Gontor menjadi kiblat pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, Kiai. Iya. Saya berniat mendirikan pesantren modern yang berkiblat ke Gontor karena memang target saya ya namanya juga modern. Betul. Nah, Gontor ini satu-satunya pesantren modern yang sudah terbukti berhasil. Betul. Ya, dengan sistem pendidikannya yang sangat luar biasa menurut saya. Dan alumninya luar biasa. Ya, karena begini Ustadz, dulu-dulu kesan orang kalau anak masuk pesantren itu kan setelah tamat paling jadi tukang doa. Betul. Ya kan? Ya, memimpin zikir, memimpin tahlilan gitu ya. Itu kesan yang umum. Betul, Kiai. Ya, alah nanti juga anakmu tamat paling jadi ustadz aja. Ngurusin masjid. Ya, ngurusin masjid begitu ya. Betul, Kiai. Tapi Gontor ini sebuah role model yang luar biasa menurut hemat saya, karena pesantren Gontor ini sudah melahirkan santri-santri yang bukan saja setelah tamat menjadi ulama, tetapi di antara mereka ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi politisi. Mereka berada di semua sektor kehidupan. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi. Ya, kalau kita menyekolahkan anak di pesantren modern, ya bukan hanya menjadi tukang doa di masa mendatang, tapi mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah itu yang menjadi misi saya. Kenapa harus berkiblat ke Gontor? Karena saya amati di Indonesia ini banyak sekali alumni Gontor itu yang memang ya berada di semua sektor ya kehidupan kita, mulai dari polisi tadi ada, kemudian tentara juga ada dan lain sebagainya. Baik, Masya Allah, menarik sekali ya. Ternyata sebelum beliau berkiblat ke Gontor, Pak Kiai kita sudah mengamati terlebih dahulu. Iya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan daripada nanti yang PSB 2023-2024 Iya. Kiai. Baik. Tadi Pak Kiai sempat memberikan info di awal bahwa pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di angkatan pertama ini sudah mencapai berapa tadi Kiai? 100 santrinya. Kurang lebih 100 orang Iya. santrinya, Masya Allah. Nah, pastinya Pak Kiai, ini kan pesantren kalau berjalan di tahun pertama 100 orang, pasti ada permasalahan-permasalahan atau apapun itu. Apa kira-kira yang menjadi kendala terbesar di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia saat ini sejak berjalan sekitar 2 bulan yang lalu Pak Kiai? Iya. Boleh jelaskan Pak Kiai? Iya, sejauh ini sejak kita
memulai KBM, kegiatan belajar mengajar di pesantren dengan santri 100 orang ini, alhamdulillah hampir tidak ada permasalahan yang kita hadapi. Ya, kalau masalah-masalah kecil itu kan semuanya pasti adalah biasa. Tapi kalau yang dikatakan masalah besar itu tidak ada sama sekali. Makanya nanti di tahun 2023 ketika kita launching program penerimaan santri baru, insya Allah kita targetkan penerimaan tahun depan ini antara 150 sampai 200 orang. Sampai 200 orang. Ya, dari segi fasilitas kita sudah siapkan insya Allah. Artinya sudah mampu menampung 200 santri di masa tahun 2023 yang akan datang ini. Luar biasa, Masya Allah. Baik, berarti untuk saat ini kendalanya, untuk sampai saat ini kendalanya cukup tidak ada ya Pak Kiai ya? Sampai saat ini. Jadi insya Allah di tahun yang akan datang, di PSB 2023-2024 rencana akan menerima santri sekitar 150 sampai 200 orang ya. Baik, sebagai founder pesantren modern Darul Ilmi Indonesia Pak Kiai, kira-kira planning ke depan, ada rencana jangka panjang, tentunya pasti kan ada Pak Kiai, dan ada yang namanya jangka pendek. Kira-kira dengan secepat ini berkembangnya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, jangka panjang dan jangka pendek rencana kita seperti apa Pak Kiai ke depan? Iya, terima kasih Ustadz. Saya awali dari program jangka pendek kita dulu ya. Nah, kita tahu bahwa lahan pesantren kita ini cuma 1,2 hektar ya. Dan ada satu program kita jangka pendek ini mau membebaskan lahan seluas 2000 meter untuk fasilitas olahraga dan parkir ya, karena sampai hari ini kita belum memiliki sarana olahraga buat para santri kita. Nah, ini adalah program jangka pendek kita. Insya Allah kita tawarkan juga kepada para muhsinin, baik orang tua santri maupun para donatur kita yang lain ya, supaya mereka bisa mengambil bagian ya dari rencana ini, pembelian tanah 2000 meter ini. Insya Allah per meternya itu dijual 1,5 juta. 1,5 juta? Ya, 1,5 juta per meter. Jadi kalau 2000 meter mau kita bebaskan, ya kurang lebih 3 miliar ya yang kita butuhkan dana saat ini. Itu program jangka pendek. Kemudian ya kalau bicara jangka panjang, tentu kita punya program akan nanti mendirikan universitas. Universitas? Ya. Luar biasa. Universitas. Masya ya, Allah. Universitas Darul Ilmi insya Allah. Karena tempat kita ini sangat strategis di pinggir jalan raya dan di daerah wisata lagi. Betul. Ya, arah ke puncak. Subhanallah. Kalau jangka menengahnya, ya program kita insya Allah akan ekspansi. Ya, akan mendirikan nanti cabang-cabang. Ada Darul Ilmi 2, Darul Ilmi 3. Nah, kebetulan kita juga sudah punya lahan di daerah Cibatok, Bogor juga, seluas 5 hektar. 5 hektar Pak. Ya, insya Allah. Ya, di atas lahan 5 hektar ini nanti kita sudah akan membangun pesantren Darul Ilmi 2, insya Allah. Dan untuk seterusnya, ya akan bermunculan Darul Ilmi 3 dan seterusnya. Wah, ya. Ternyata Pak Kiai memiliki cita-cita yang sangat besar terhadap pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini. Baik, mungkin kita juga nanti akan menyertakan nomor rekening di bawah sini Pak Kiai ya. Bagi jamaah ataupun para donatur muslim yang ingin berkontribusi untuk pembebasan lahan dan mendukung segala aktivitas di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia Pak Kiai. Betul. Baik, selanjutnya Pak Kiai, kita penasaran, kira-kira dengan berjalannya 2 pesantren sekarang, metode 2 pesantren yang Pak Kiai jalankan, ya, dengan berjalannya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang kita katakan sudah hampir sukses ini Pak Kiai, ya di angkatan pertama ini, dan dengan jumlah yang tidak sedikit, berapa? 100 orang kurang lebih. Nah, dan di sisi lain Pak Kiai juga mengemban satu amanah yang luar biasa, yaitu ada 6 pesantren mu'alaf yang Pak Kiai jalankan. Kira-kira ada kendala nggak Pak Kiai? Kira-kira pesantren yang 2 ini berjalan seperti biasa atau ada kendala nggak Pak Kiai kira-kira? Pak Kiai. Iya, karena memang pendidikannya itu semua di bidang agama, sudah barang tentu tidak terlalu ada benturan. Betul. Ya, baik itu pesantren mu'alaf, ya kebetulan pesantren mu'alaf ini kan non formal. Betul. Jadi mereka hanya belajar agama, tidak ada pendidikan umum. Ya, saya pikir tidak ada benturan di 2 pesantren ini, baik yang modern Darul Ilmi
maupun yang pesantren mu'alaf yang saya bina sekarang ini di 6 daerah. 6 daerah. Ya. Berarti sampai saat ini berjalan dengan lancar Pak Lancar Kiai? saja alhamdulillah. Pendidikan mualaf tetap berjalan, Iya. pendidikan di pesantren modern Darul berjalan juga. Iya, betul. Luar biasa sekali pastinya ini Pak Kiai. Dan ini mungkin perlu Ustadz Iya. hadirin dan juga pemirsa tahu bahwa sistem kepemimpinan di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini mengacu ke Gontor, di mana kalau di Gontor itu pimpinannya ada 3 yang disebut dengan Trimurti. Trimurti, Pak. Ya, maka kita di Darul Ilmi ini juga menggunakan sistem itu. Jadi kita ada 3 pimpinan. Pertama saya, Ustadz Nababan. Yang kedua adalah Kiai Haji Profesor Dr. Husnan B. Fanani, yang mana beliau ini sekaligus juga sebagai cucu pendiri Gontor, ya, cucu dari Kiai Haji Zainuddin Fanani almarhum, dan beliau juga pernah menjadi duta besar Republik Indonesia di Azerbaijan dan pernah juga menjadi anggota DPR pusat dari Partai P3 saat itu. Dan beliau ikut memimpin di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini. Dan satu lagi adalah Bapak Aulia Zefriansah, sarjana teknik dan master science. Beliau ini adalah alumni UI dan juga dari Prancis. Ya, beliau seorang teknokrat dan juga seorang pengusaha. Nah, kita Trimurti ini alhamdulillah ya sudah kita terapkan sistem kepemimpinan di Darul Ilmi seperti di Gontor dan sampai hari ini berjalan dengan sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya Pak Kiai dengan amanah yang sangat luar biasa saat ini butuh ekstra tenaga yang ekstra, Ya, pemikiran yang betul. ekstra. Yang Betul. mudah-mudahan Pak Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabb. Dan semua cita-citanya dipermudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin ya Rabb. Baik, pemirsa pesantren modern Darul Ilmi Indonesia dimanapun Anda berada, demikian saja perbincangan kita dengan Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan selaku pimpinan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian tentang PSB dan latar belakang pesantren, pendirian pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, Ustadz. Baik, bagi Bapak Ibu silahkan yang mau mendaftarkan anak-anaknya di PSB 2023-2024, kami siap melayani dan mendidik anak-anak kita sebagaimana visi misi pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Pesantren modern Darul Ilmi Indonesia membentuk akhlak anak lebih aman di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum, jazakallah khair.